Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Calvina Izumi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Saya pada hari ini akan membuat sebuah video yang membahas tentang manajemen strategis di organisasi sektor publik. Pada kali ini saya akan mengajak salah satu narasumber yang sangat penting perannya dalam satu organisasi yang akan saya jadikan sebagai contoh bagaimana manajemen strategis di organisasi tersebut. Organisasi tersebut yaitu adalah organisasi Himalaya Tuban. Tapi berhubung kita saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19, maka wawancara kali ini akan diadakan secara virtual saja melalui Zoom meeting. Semoga kalian masih tetap bisa menikmati hasil wawancara kami. Sebelum kita masuk ke video inti wawancara dengan salah satu narasumber di organisasi Himalaya Tuban, yuk kita simak video profil dari organisasi Himalaya Tuban berikut ini. Disimak baik-baik ya. Himalaya Tuban merupakan organisasi daerah dari mahasiswa yang berdomisili di Tuban yang berkuliah di Universitas Brawijaya. Himalaya Tuban telah berdiri sejak tahun 2013 sehingga saat ini telah berdiri selama 8 tahun. Visi dari Himalaya Tuban adalah mahasiswa sebagai pilar dan penggerak adanya peningkatan mutu dari kegiatan sosial khususnya di bidang pendidikan di daerah Tuban. Organisasi mahasiswa daerah tersebut beranggotakan 59 mahasiswa pengurus aktif dengan dibagi ke dalam beberapa divisi. Di antaranya adalah PSDM, Humas, PDD, dan DAFAS atau Dana Fasilitas. Nah, bagaimana sih sistem manajemen strategis di organisasi Himalaya Tuban? Yuk, mari kita simak hasil wawancara dengan Ketua Umum Himalaya Tuban yaitu Kak Putri Idamaningati. Assalamualaikum Kak Putri. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Iya, sebelumnya makasih banget loh ya Kak udah ngeluangin waktu buat mau aku wawancarain buat tugas kuliah. Makasih banyak. Mungkin pertama-tama perkenalan dulu ya dari aku dulu. Nama aku Calvina Izumi, biasa dipanggil Vina. Aku mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Maksud aku di sini tuh mau wawancara ke Kak Putri mengenai ini manajemen strategis di organisasi sektor publik gitu Kak. Nah mungkin bisa gantian Kak Putri perkenalkan diri dahulu. Baik, terima kasih Kak Vina sudah mempercayakan kepada saya buat jadi narasumbernya gitu. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Idamaningati. Saya kebetulan juga mahasiswa VIA angkatan 2018 juga, yang mana saat ini saya diamanahkan sebagai Ketua Umum Himalaya Tuban, di mana Himalaya Tuban merupakan organisasi daerah dari mahasiswa yang berasal dari Tuban yang berkuliah di Universitas Brawijaya. Seperti itu. Nah, udah masuk ke tentang Himalaya Tuban nih ya Kak, langsung lanjut ke pertanyaan pertama nih. Himalaya Tuban itu tuh berdiri udah berapa lama sih Kak?
untuk Himalaya Tuban sendiri, dia sudah berusia 8 tahun. Jadi di tahun 2013 itu mulai berdirinya Himalaya. Udah 8 tahun ya? Iya. Cukup lama ya. Soalnya kenapa aku tertarik ke Himalaya Tuban ini tuh kayak organisasi daerah yang aktif banget itu aku taunya kayak Himalaya Tuban ini aktif gitu dibanding organisasi daerah yang lain gitu. Jadi makanya aku tertarik buat wawancara nih. Terus pertanyaan yang kedua ini, visi misi dari Himalaya Tuban ini tuh apa sih Kak? Atau visinya aja gitu? Apa visi utamanya? Oke, kalau untuk visi misi dari Himalaya Tuban sendiri itu sebenarnya nggak terlalu neko-neko kayak organisasi di fakultas seperti itu ya Kak. Soalnya mengingat anggotanya sendiri kan juga ini tuh konteksnya organisasinya itu bersifat kekeluargaan seperti itu. Jadi untuk visi misinya sendiri itu dia yang memiliki tujuan, sebuah organisasi yang memiliki tujuan di mana mahasiswa itu sebagai pilar atau di sini tuh dia sebagai penggerak dari adanya peningkatan mutu dari kegiatan sosial, khususnya di bidang pendidikan di daerah Tuban, seperti itu. Nah, lalu untuk misinya sendiri itu, yang pertama ada itu meningkatkan peran serta pemuda, khususnya mahasiswa yang merupakan kaum intelektual dalam upaya memaksimalkan pembangunan di Tuban. Nah, utamanya itu di bidang pendidikan dan sosial. Lalu yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dari Tuban yang berkuliah di Universitas Brawijaya. Dan yang terakhir yaitu menjalin kerjasama dengan jaringan ke dalam dan keluar bagi individu serta organisasi Himalaya Tuban itu sendiri. Seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Terus ini nih, kalau berarti anggota di Himalaya Tuban ini tuh khusus buat anak-anak yang berasal dari Tuban aja ya Kak ya? Atau ya, misalkan orang Malang asli daftar gitu bisa apa enggak Kak? Untuk keanggotaan sendiri, Himalaya Tuban kan organisasi mahasiswa daerah ya Kak. Jadi di sini tuh syaratnya itu mereka yang berdomisili di daerah Tuban gitu, yang gitu. Bisa masuk di sini gitu. Jadi kalau untuk Malang mungkin bisa ikut di organisasi daerah Malang ya gitu, mungkin iya, kalau iya, ada. Iya. Terus ini Kak, jumlah anggota anggota Himalaya Tuban ini ada berapa orang ya Kak? Untuk keanggotaan sendiri di periode kali ini tuh jumlahnya 59 mahasiswa untuk pengurus aktif ya Kak. Jadi di Himalaya itu ada keanggotaan aktif dan pasif. Jadi semua mahasiswa yang berasal dari Tuban yang berkuliah di UB itu dia berhak mengikuti atau masuk di Himalaya. Nah, untuk keanggotaannya itu ada 2 jenis, pasif dan aktif. Untuk yang aktif itu dia sebagai pengurus harian di organisasi ini, seperti itu. Nah, untuk 59 orang ini itu yang pengurusnya. Oh gitu. Nah, pengurusnya itu tuh ada dibagi di beberapa divisi gitu apa gimana Kak sistemnya? Iya, jadi di Himalaya Tuban sendiri itu seperti organisasi pada umumnya yang dimana untuk struktur organisasinya ada juga ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris, dan bendahara. Selain itu untuk divisi-divisinya di sini ada 4 divisi, yaitu ada PSDM, Humas, PDD, dan DAFAS. Nah, DAFAS di sini itu singkatan dari dana dan fasilitas, di mana dia itu yang bagian mencari dana untuk kegiatan dalam menjalankan proker-proker di Himalaya itu sendiri. Tentunya dalam melaksanakan program kerja kan kita pasti butuh dana ya Kak ya. Nah, kalau untuk fasilitasnya sendiri itu dia bagian inventarisasi, seperti apa benda yang dimiliki Himalaya, seperti itu inventarisasinya gitu. Oh iya. Jadi ada 4 divisi sama ketua umum, terus wakil ketua gitu ya. Ya. Untuk Kak Putri ini mulai kapan Kak jadi ketua umum Himalaya Tuban? Udah berapa lama? Kalau saya kurang lebih jadi ketua umum 3 bulan ini, karena demisioner di periode sebelumnya itu di bulan Desember. Jadi saya mulai menjabat itu Januari, seperti itu. Oh, baru mulai Januari ya Kak ya? Iya. Nah, kan ini masih ini ya baru banget ini. Nah, terus apa sih Kak yang memotivasi Kak Putri untuk mau jadi ketua umum Himalaya Tuban ini? Apa benar-benar dorongan dari keinginan Kakak sendiri atau
ada paksaan dari teman-teman organisasi yang lain sebelumnya gitu? Gimana? Jadi terkait untuk menjadi ketua umum sendiri, sebenarnya itu saya tidak ada keinginan sendiri dari dalam diri, soalnya mengingat sekarang kan sudah masuk ke semester yang lumayan tua ya, jadi pengennya itu awalnya ya fokus aja di akademik gitu. Nah, tapi berhubung di mana dulu Himalaya itu kan yang pertama kayak anggap jadi keluarga di Malang gitu kan, soalnya jauh dari orang tua gitu. Nah, awalnya tuh nggak pernah pengen jadi ketuanya, pengennya fokus aja ke akademik. Nah, tapi di saat itu teman-teman yang mencalonkan. Jadi di Himalaya tuh buat pemilihan ketua umumnya bukan langsung ditunjuk itu enggak, tapi tetap ada kayak seleksinya gitu. Jadi diajukan untuk pencalonannya berapa orang, kayak gitulah. Nanti ada screeningnya kayak tes-tes ya, seperti pemilihan ketua umum organisasi pada umumnya. Di situ teman-teman mempercayai saya buat diajuin jadi calon ketua umum, dan alhamdulillah dipercaya, diamanahkan sebagai ketua umum Himalaya di periode ini, seperti itu. Gitu. Keren. Terus buat Kak Putri sendiri secara pribadi ada nggak sih sosok yang dijadiin panutan gitu dalam memimpin suatu organisasi atau apapun gitu? Ada nggak sosok panutan buat Kak Putri? Kalau untuk panutan sendiri, sebenarnya itu kan setiap orang dalam memimpin sebuah organisasi atau apapun itu kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, punya karakter masing-masing. Namun kalau ditanya apa ya kayak role modelnya gitu ya, itu ya kita kalau sebagai umat Islam kan pasti kayak Nabi Muhammad lah ya, yang pasti sebagai sosok pemimpin yang ya bisa ditiru, dicontoh gitu kan, dimana beliau itu selain apa ya sebagai pemimpin yang baik, dia kan nggak pernah kayak gila jabatan dan sejenisnya itu, tapi dia lebih ke merangkul dan memimpin orang itu tidak dengan apa ya mendiktator orang tersebut gitu, tapi dengan memberikan teladan gitu. Ya, iya. Terus nih Kak, ini udah mulai masuk ke tentang manajemen strategisnya ya. Pastikan Kak Putri nggak asing dengan istilah manajemen strategis di suatu organisasi. Nah, terus menurut pendapat Kak Putri sendiri itu seberapa penting sih manajemen strategis buat keberhasilan suatu organisasi, khususnya organisasi Himalaya Tuban ini? Baik, kalau menurut saya manajemen strategi itu sangat penting ya Kak. Soalnya di mana kita kan hidup di lingkungan yang dinamis gitu, nggak bisa statis yang tetap bakal stuck kayak gitu terus, dapat kita apa ya kontrol kayak kepastiannya itu kan nggak bisa dijamin gitu. Jadi manajemen strategis menurut saya itu sangat penting banget buat diterapin di organisasi, karena apalagi di masa pandemi kayak gini, di mana masa ini kan belum pernah terjadi sebelumnya gitu kan, kayak kita nggak bisa bebas kumpul-kumpul, kita nggak bisa dengan leluasa mengadakan kerumunan kayak gitulah. Sedangkan organisasi itu sendiri yang biasanya itu kan identik dengan kayak kumpul bareng, kemana-mana bareng gitu kan Kak. Nah, jadi di manajemen strategi sendiri ini tuh menurut saya sangat penting, karena di sini kita itu dituntut untuk memiliki apa ya rencana-rencana atau planning yang terprogram dan tidak terprogram itu sendiri gitu. Dimana kadang kita sudah merencanakan sesuatu, tapi itu belum tentu kan bisa sesuai apa yang kita rencanakan. Jadi kita dituntut untuk memiliki alternatif lain dan memiliki rencana cadangan, sehingga apa yang kita terapkan di awal atau targetkan di sebuah organisasi itu bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Iya, paham. Nah, terus nih Kak, kan ini kondisi pandemi gitu sih ya Kak ya, berarti tentu kan beda cara memimpin organisasi waktu yang nggak ada sebelum ada pandemi sama sesudah ada pandemi ini. Menurut Kak Putri ada nggak sih kesulitan tersendiri gitu waktu memimpin organisasi dengan adanya pandemi ini gitu? Kalau dari saya sendiri tentunya kalau saya memandang pandemi ini tuh menjadi tantangan bagi semua organisasi ya Kak. Apalagi di publik, meskipun publik atau privat sebenarnya sama-sama memiliki tantangan gitu. Apalagi kita kalau konteksnya dalam organisasi mahasiswa itu kan ya sering banget kan kita untuk
membangun kekeluargaan itu sendiri dari ngumpul-ngumpul kayak gitu lah. Sedangkan di masa kayak gini kita dibatasi dengan semua itu. Tapi kalau dari saya pribadi menyikapi kondisi pandemi saat ini tuh kita tidak boleh mau kalah dengan keadaan, jangan mau kalah dengan keadaan. Jadi kita harus tetap produktif gitu. Mungkin ya kesulitannya di situ tadi untuk mengumpulkan teman-teman bareng gitu kan nggak bisa, apalagi jumlah kita yang begitu besar seperti itu. Iya, jadi sering rapatnya rapat online ya harus ya Kak ya. Iya, online gitu. Nah, dan mungkin sama ini sih Kak, pendanaan mungkin gitu. Kalau di organisasi yang menjadi kendala di pandemi itu kan pendanaan. Kalau misalnya kita nggak di masa pandemi ini untuk mencari dana di sebuah organisasi kan banyak caranya, bisa jualan kayak dan misalnya seperti itu. Nah, terus kalau di masa kayak gini kan lebih terbatas gitu kan, kondisi ekonomi masing-masing orang kan juga berbeda-beda. Seperti itu Kak. Iya. Nah, terus nih Kak, pertanyaan selanjutnya, cara Kak Putri sebagai Ketua Umum Himalaya Tuban ini tuh buat mengatur strategi supaya visi dan misi Himalaya Tuban itu dapat tercapai gimana Kak? Kalau visi-misinya biar bisa tercapai itu kita melalui program-program kerja. Nah, upaya yang bisa kita lakukan ya melalui itu penerapan program kerja itu. Di sini program kerja sendiri di Himalaya itu ada untuk eksternal dan internal itu sendiri. Di mana eksternal ini itu berkaitan dengan kayak brandingnya Himalaya ke lingkungan luar, kembali lagi ke visi kita tadi kan untuk berkontribusi di bidang pendidikan khususnya dan sosial di daerah Tuban seperti itu. Jadi kita ada beberapa program kerja yang mengarah ke sana. Salah satunya yaitu ada di setiap bulan Ramadan kita itu ada berkah Ramadan, di mana kita selalu memberikan kayak sembako, bagi-bagi sembako bagi orang yang membutuhkan di seluruh wilayah Tuban. Meskipun itu hanya jumlahnya belum begitu besar, tapi kita usahakan untuk merata di seluruh Kabupaten Tuban seperti itu. Nah, kalau untuk program kerja yang internalnya sendiri, untuk bonding atau untuk membentuk keraketan di dalam organisasi di internalnya itu, kita ada program kerja kayak jalan-jalan, terus olahraga bareng, kayak gitu, sama melatih skill gitulah, pengembangan skill. Nah, kadang-kadang kita mengadakan kayak pelatihan itu sendiri buat organisasi elemen yang ada di dalam organisasi kita, seperti itu. Iya, terus ini Kak, kan di dalam organisasi itu banyak kepala yang beda pendapat, beda pikiran, pokoknya saling mengeluarkan pendapat gitulah ya Kak. Terus juga bisa terjadi konflik sewaktu-waktu. Nah, sebelumnya di Himalaya Tuban ini tuh pernah nggak sih Kak ada konflik gitu yang bisa disebutin secara umum gitu, maksudnya konflik yang pernah terjadi gitu, dan gimana cara Kak Putri ngatasin masalah itu, perbedaan pendapat yang ada di organisasi itu, cara ngatasinya gimana menurut Kak Putri? Baik. Kalau terkait konflik di Himalaya sendiri untuk sejauh ini sampai saat ini tuh belum pernah ada konflik yang kayak motifnya itu kayak yang besar atau urgensial banget gitu, yang krusial banget tuh belum pernah. Tapi kalau misalnya kayak perbedaan pendapat atau selisih pendapat sedikit-sedikit itu tentu itu wajar terjadi di sebuah organisasi. Soalnya kan ya memang benar dalam sebuah organisasi itu kan pasti banyak keragaman ya Kak di dalamnya, baik itu pola pikirnya, karakternya, atau kepentingan yang mereka bawa di dalam sebuah organisasi. Kan soalnya setiap orang yang berada dalam organisasi itu dia pasti membawa kayak kebutuhan gitu kan. Mereka itu merasa ada yang ingin mereka dapatkan di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kalau untuk saya mengatasi keberagaman atau perbedaan pendapat dan kawannya itu, kalau saya ya pertama mengenali dulu apa sebenarnya kepentingan mereka masuk di organisasi ini, apa yang mereka ingin dapatkan di sini gitu. Nah, tentunya ketika kita sudah tahu apa yang ingin mereka butuhkan di sini, apa yang ingin mereka dapatkan, nah kita kembali lagi kita selaraskan dengan ADART atau aturan anggaran rumah tangga di Himalaya sendiri, ada aturannya kan Kak, seperti itulah kita itu selaraskan dengan itu, gimana caranya kita buat apa yang ingin mereka dapatkan dan apa yang ingin organisasi itu dapatkan dari mereka. Nah, itu kita selaraskan gitu. Biar sama-sama enak, dari organisasi itu dapat apa yang mereka inginkan dan kita juga mendapatkan gitu dari sumber daya kita itu sendiri. Seperti itu.
Dan mungkin cara mengurangi konfliknya tadi kata Kak Putri yang kayak melakukan bonding gitu ya Kak ya. Biar Ya, mengurangi itu. perselisihan, biar kompak gitu ya Kak. Nah, Iya, terus sering main gitu. iya. Nah, terus tentu kan dalam penerapan manajemen strategi ini tuh pasti ada evaluasi di akhir nih Kak. Nah, ada nggak sih di Himalaya Tuban tuh ada melakukan evaluasi rutin nggak tentang manajemen strategis yang udah ada di sana? Nah, terus tuh bagaimana pelaksanaan evaluasi di organisasi Himalaya Tuban itu sendiri, Kak? Baik, untuk kegiatan evaluasi sendiri tentunya ada ya Kak, dalam organisasi pasti dibutuhkan yang namanya evaluasi. Kalau di Himalaya sendiri untuk evaluasi itu kita rutin mengadakan. Di sini tuh ada beberapa evaluasi. Jadi kalau di Himalaya untuk evaluasi dari badan pengurus hariannya atau badan pengurus inti seperti ketua umum, sekretaris, kadifwa, kadif, seperti itu kita selalu melakukan rapat. Nah, rapatnya itu setiap 2 minggu sekali gitu. Di rapat ini kita itu bakal membahas gitu loh, apa yang bakal dilakukan, yang sudah dilakukan, seperti itu, dan kendala-kendalanya, terus keberhasilan program kerja yang sudah dilaksanakan sejauh ini, seperti itu. Nah, terus untuk yang pengurus keseluruhan, yang untuk 59 orang dalam satu kabinet itu, kita ada evaluasinya, itu berupa rapat pengurus yang rutin dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, seperti itu Kak. Nah, di situ kita bakal mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan sejauh ini. Jadi setiap bulan itu ada upgrade-upgrade gitu. Terus pelaporan pencapaian mereka untuk pelaksanaan program yang akan datang dan apa yang sudah dilakukan. Nah, selain itu kita juga selalu melaporkan kayak kegiatan kita kan, kembali lagi ke keanggotaan kita itu tidak cuma yang aktif aja, tapi ada juga pasif seperti itu. Nah, kita melaporkan apa yang sudah dilakukan dalam satu kepengurusan ini di beberapa bulan itu, kita lakukan dalam 4 bulan sekali, di mana itu kita memberi nama rapat besar. Nah, jadi rapat besar itu bakal dihadiri oleh seluruh anggota Himalaya, baik pasif maupun aktif. Nah, di situ bagi pengurus aktif, mereka akan melaporkan atau memaparkan apa yang sudah mereka lakukan selama 4 bulan tersebut. Kita kalau misalnya ada proker-proker tersendiri, biasanya kalau proker gitu ya, itu tentu ada evaluasi-evaluasi setiap proker itu selesai. Jadi setiap proker dievaluasi. Nah, ini membahas proker nih. Ada nggak sih Kak proker-proker di Himalaya Tuban ini tuh selama 3 bulan kepengurusan Kak Putri yang belum tercapai gitu? Dan misalkan emang belum ada, misalkan nantinya ada, gimana solusi Kak Putri buat mengatasi program-program yang belum tercapai gitu, atau ada kendala gitu. Gimana solusi Kak Putri ngatasin itu? Ya, baik. Alhamdulillah sejauh 3 bulan ini untuk proker Himalaya sendiri masih berjalan dengan bagus. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang ditargetkan sebelumnya. Seperti itu. Kalau misalnya ada terjadi proker yang kurang berjalan dengan baik itu, yang pertama kan kita pasti sebelum melakukan proker itu sendiri ada persiapan gitu ya Kak ya. Planningnya dulu direncanakan apa yang mau dilaksanakan, targetnya seperti apa gitu. Nah, kita itu saat melakukan perencanaan itu kita memperhitungkan gitu loh. Apa misalnya kayak dampak apa namanya, kayak kemungkinan terburuk gitu loh Kak, yang misalnya terjadi gitu. Nah, dari kemungkinan yang kita pikirkan itu, kita cari antisipasinya. Kalau misalnya itu terjadi gimana gitu, biar tidak sampai hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah, kalaupun misalnya hal yang tidak diinginkan itu terjadi, kita pasti menggunakannya sebagai pembelajaran gitu Kak. Soalnya di sini kan kita sebagai organisasi mahasiswa konteksnya juga masih belajar gitu kan, berproses bersama di sini. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak berhasil, kita jadi evaluasi gitu sebagai pembelajaran bagi kita sendiri untuk tidak melakukan kesalahan yang sama untuk di program kerja berikutnya. Seperti itu. Terus ini Kak, kalau ini bagaimana sih cara Kak Putri untuk menjaga komunikasi yang baik di dalam sesama anggota organisasi Himalaya Tuban itu, gimana cara cara menjaga komunikasi yang baik? Ya baik, untuk menjaga komunikasi ya Kak,
kita kan basicnya organisasinya tuh kekeluargaan juga, jadi lumayan lebih mudah gitu untuk mengontrol kayak komunikasi, soalnya lebih gampang. Kalau kita ya biasa melalui kalau kayak ngopi-ngopi gitu, keluar bareng, main bareng, kayak gitu, itu sering ngobrol gitu, misalnya kita keluar ini bukan dalam rangka proker atau apa, tapi lagi main bareng aja. Tapi di situ kita bisa menyelipkan gitu loh Kak, menyelipkan pertanyaan-pertanyaan kayak gimana nih proker ini nih, gimana gitu kan. Dipancing-pancing dikit gitu lah Kak, kayak ya nggak harus selalu berkaitan dengan apa Himalayanya gitu, tapi ke personalnya dia gitu. Itu mungkin bisa menjadi apa ya, menjadikan orang itu nggak terlalu terfokus di organisasi terus gitu. Dia nggak ngerasa kayak di peres tenaganya buat di proker organisasi kayak gitu. Jadi kalau main bareng, ngopi-ngopi, jalan-jalan gitu, kita sambil selipkan untuk ngobrol-ngobrol santai. Jadi komunikasi itu tetap terjaga gitu Kak. Nah, selain itu, kalau misalnya ada forum kayak rapat atau apa, kita itu selalu berusaha untuk apa ya, melatih teman-teman itu masing-masing itu mengemukakan pendapatnya gitu. Misalnya dari ketua divisinya atau temannya itu menyampaikan pendapat. Nah, dia tidak setuju atau gimana, dia itu bebas mengemukakannya gitu. Jadi, kalau misalnya ada perselisihan pendapat di dalam apa forum itu, ya cukup sampai di situ aja. Tapi setelah forum itu selesai, ya kembali biasa lagi, kayak gitu, Kak. Jadi, komunikasinya tetap terjaga melalui ngopi, main bareng, ngobrol-ngobrol santai, gitu. Dan membiasakan mengemukakan pendapat. Gitu. Oh, gitu. Ini Kak, kalau terkait pembentukan awal, bukan pembentukan sih, kayak kepengurusan awal waktu Kak Putri baru dilantik jadi ketua umum. Nah, itu tuh proses menyusun program-program kerja atau perencanaan buat organisasi Himalaya Tuban ke depannya itu dilakukan, sistemnya itu kayak gimana ya Kak? Bisa tolong diceritakan gitu proses perencanaan program kerjanya. Baik, terima kasih. Jadi untuk perencanaan program kerja sendiri itu kita rencanakan di saat rapat kerja pertama kali setelah saya ditetapkan sebagai ketua umum gitu kan Kak. Nah di situ kan sebelumnya setelah saya dilantik itu saya pasti menyusun dulu siapa orang yang bakal mengisi posisi-posisi yang ada di dalamnya gitu, kayak pengurus hariannya gitu kan, siapa ketua divisinya, siapa sekretarisnya, siapa bendahara umumnya, seperti itu. Nah, setelah itu kebentuk semua, kita bakal mengadakan rapat kerja itu, Kak. Nah, di situ kita bakal merumuskan program-program kerja apa saja yang bakal saya bawa. Jadi, di situ kalau di Himalaya sendiri, pembentukannya seperti ini, Kak. Saya menyampaikan beberapa yang ingin saya bawa di sini. Tentu saat saya mencalonkan itu kan pasti membawa visi misi dan kayak program-program apa yang saya tawarkan di sana. Nah, setelah itu di rapat kerja itu saya sampaikan kepada teman-teman pengurus di situ, ini loh yang ingin saya bawa gitu. Terus mungkin dari teman-teman tuh ada yang ingin memberikan insight biar proker itu lebih dikembangkan lagi. Kalau misalnya ada tambahan, oh baiknya ada ini lagi loh Put, bagus ada program itu, tapi baik lagi kalau diimbangi dengan ada program ini. Nah, jadi penentuan program kerja itu di saat rapat kerja itu sendiri. Seperti itu. Oh gitu ya Kak ya. Ya udah. Terima kasih ya Kak untuk waktunya wawancara ini. Saya doakan semoga organisasinya dapat tercapai visi misinya, dapat berjalan sukses, makin dikenal banyak khalayak umum gitu. Pokoknya makin maju buat organisasi Himalaya Tuban. Semangat untuk memimpin Himalaya Tuban ke depannya. Sebelumnya ini saya akan menyimpulkan sedikit aja dari pembicaraan kita tadi. Jadi menurut Kak Putri, manajemen strategis buat di suatu organisasi itu emang sangat penting ya Kak, apalagi kan kondisi organisasi itu sifatnya dinamis, bisa berubah-ubah. Jadi emang sangat penting untuk mengatur manajemen strategis dengan benar sesuai dengan visi dan misi organisasi itu agar dapat tercapai tujuan dari organisasi itu didirikan. Gitu ya Kak ya? Iya, betul sekali Kak Vina. Jadi terima kasih ya Kak untuk waktunya. Ya, sama-sama. Saya terima kasih udah mempercayakan saya sebagai narasumber Kakak. Mohon maaf apabila ada salah kata gitu yang kurang berkenan. Iya, saya juga mohon maaf ya Kak kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Kak Putri. Sekian wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, jadi sekian video wawancara hari ini dengan Kak Putri selaku Ketua Umum Organisasi Himalaya Tuban 2021. Inspiratif sekali ya Kak Putri tadi. Semoga kita semua para perempuan bisa mengikuti jejak Kak Putri untuk menjadi pemimpin, berani tampil menjadi pemimpin di usia yang masih muda. Dari video ini, harapan saya semoga kita semua bisa mengambil hal positif dari hasil wawancara tadi, seperti bagaimana menjadi sosok pemimpin yang baik, dan bagaimana mengelola SDM di organisasi dengan penerapan manajemen strategis yang baik. Oke. Dari video ini harapan saya semoga kita semua bisa mengambil hal-hal positif dari wawancara tadi, seperti misalnya bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan bagaimana mengelola SDM yang baik dengan penerapan manajemen strategis yang baik. Oke. Makasih buat kalian semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.